Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Fauzia dengan NPM 2403110240025. Di sini saya akan memaparkan program yang baru saja saya buat, yaitu menghitung banyak huruf. Program ini berfungsi atau bertujuan untuk menghitung banyak huruf dalam suatu teks, serta seberapa banyak atau berapa kali huruf tersebut muncul dalam suatu teks. Dan di sini juga saya mengabaikan spasi, tanda baca, dan angka. Jadi pokoknya di luar huruf saya mengabaikan semua itu. Langsung saja masuk ke judulnya. Yang pertama untuk judul saya mengetikkan print, kurung buka, kutip, terus judul yaitu menghitung banyak huruf, kutip dua dan kurung tutup. Oke, print di sini berfungsi print di sini berfungsi untuk menampilkan sebuah teks yaitu menghitung banyak huruf ke dalam sebuah layar gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerunning, si tulisan print tersebut tuh bakal muncul gitu. Si menghitung banyak huruf bakal muncul. Lanjut ke baris ketiga, def atau definisi atau define. Terus ada hitung underscore huruf teks. Nah, ini tuh berfungsi untuk memproses sebuah teks. Untuk baris keempat, teks sama dengan teks dot lower kurung. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyamakan si huruf tersebut menjadi lowercase. Kalau misalnya kita ngetiknya pakai kapital, si program tersebut otomatis akan menjadi lowercase atau huruf kecil. Lanjut di variabel huruf, huruf sama dengan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal berfungsi sebagai dictionary kosong untuk menyimpan banyaknya huruf dan jumlahnya. Lanjut ke total, total sama dengan 0. Nah, total ini untuk menjumlahkan seberapa banyak huruf tersebut. Mengapa kita menggunakan 0? Kalau misalnya kita tidak menggunakan 0, hasilnya tuh bakal ngawur atau misalnya si program tersebut bakal tidak berjalan dengan baik. Jadi 0 tuh sebagai patokan gitu. Contohnya kayak misalnya kita menghitung sesuatu, pasti kan semuanya dimulai dari 0. Gak mungkin dari 2, gak mungkin dari 3. Lanjut ke baris ke-8. Nah, ini tuh untuk menghitung atau memeriksa teks satu persatu. Lalu ini yang baris ke-9 ini untuk memeriksa kembali bahwa semuanya itu huruf gitu. Jadi untuk apa ya, kayak bukan sortir lagi sih, kayak memeriksa bahwa semua bahwa yang dihitung oleh program tersebut adalah huruf, mengabaikan tiga tadi disebut gitu. Yang spasi, yang tanda baca, terus sama angka itu bakal diabaikan dulu gitu sama si kode ini. Lanjut ke baris ke-10 dan 11. Nah, ini tuh untuk menjumlahkan huruf. Jadi, kalau misalnya ada huruf yang belum ketemu gitu kan, bakal dimulai dari nol. Tapi kalau misalnya sudah ketemu huruf gitu, pasti bakal ditambah satu, ya kan? Kayak misalnya untuk di awal kita sudah bertemu dengan A dua kali, jadi untuk ke selanjutnya itu bakal ditambah satu, jadi kan tiga. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum pernah ketemu, terus kita ketemu yang baru, itu bakal dimulai dari nol. Jadi kan hasilnya satu, misalnya kita ketemu yang baru. Lanjut ke baris 12 dan 13. Nah, di baris ke-12 dan 13 ini kita langsung print. Print, terus kurung buka, terus kutip dua, terus ada garis miring dan N. Nah, apa sih fungsinya dari garis miring dan N ini? Fungsinya untuk memisahkan garis atau memisahkan baris gitu. Sama halnya kayak paragraf baru. Terus kita ketik hasil, terus titik dua, kutip dua, dan kurung tutup. Dan hasil di sini tuh akan menampilkan si huruf tersebut dalam lowercase. Dan yang ke-13 ini sama ini kita print terus kurung buka terus pakai F. Nah, F ini apa? F ini adalah fungsinya untuk apa ya, memasukkan variabel ke dalam sebuah teks agar menjadi lebih mudah gitu. Jadi lebih singkat aja. Terus ini jumlah huruf ya sama dengan total. Jadi jumlah huruf tersebut sama dengan total dari ini nih. Masukkan variabel total. Terus ini yang baris ke-14 dan 15. Nah, di baris ke-14 dan ke-15 ini tuh eh untuk apa ya, itu teh menyusun, bukan menyusun, ya untuk menyusun sebuah angka, untuk menyusun semua huruf dan jumlahnya gitu. Kayak misalnya A sama dengan 14, B sama dengan 10. Dan itu tuh udah sesuai abjad gitu dari A sampai Z. Jadi huruf menghitung seberapa banyak huruf sesuai abjadnya. Lalu untuk yang agak akhir-akhiran ini gitu ya, kita tulis lagi variabel
teks sama dengan input, terus kurung buka, kutip, masukkan teks, titik dua, kutip dua, dan kurung tutup. Nah, untuk di input kali ini, berbeda halnya dengan print, di input itu bisa kita masukkan apapun. Jadi input ini fungsinya itu untuk meminta pengguna mengisi teks tersebut, untuk mengisi baris tersebut gitu. Mengisi baris ini, untuk mengisi ini. Setelah itu kita hitung underscore huruf terus teks ini untuk berjalannya sebuah program kita harus nulis ini guys. Nah ini untuk yang baris ke-20 ini hanya tambahan saja yaitu print terus kurung buka, kutip, terus ada garis miring N, terus perhitungan selesai, titik. Jadi coba kita running dulu aja ya. Bisa gak sih ini kita running? Oh gak bisa di running guys, bentar ya. Maaf, maaf. Oh, maaf, ini udah bisa di running, maaf ya guys. Ini akunnya digeserin dulu. Nah seperti ini. Nah kita, ini nih, yang sebelah sini ya guys, bisa lihat kursornya di paling bawah kanan, kanan bawah. Kita misalkan masukin apa ya, guys, gimana kabarnya? Di sini kan ada kapital, terus ada koma, ada spasi, dan ada tanda baca juga. Ya koma kan tanda baca ya, maaf. Ya udah kita enter, dan ya sudah ada hasilnya ya guys. Lihat hasilnya ini, yang tadi aku bilang ya, nih di bagian sini nih. Hasilnya itu menampilkan si hasil teks tersebut menjadi lowercase tuh. Jadi lowercase. Terus yang ini jumlah huruf, langsung dijumlahin hurufnya ada berapa. Tuh di sini ada 22 huruf. Terus yang ini nih, yang di kolom yang di baris 14 15. Ini kan tuh kayak itu huruf tuh kayak nyortir gitu kan. A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, G-nya ada berapa gitu kan. Dari A sampai Z pokoknya udah berurutan gitu sesuai abjad. Setelah itu sudah selesai. Ini tambahan aja sih yang perhitungan selesai. Oke, mari kita coba sekali lagi. Mari kita running lagi ya guys. Buat mastiin menghitung banyak teks. Misalnya apa ya kata-katanya? Hmm, saya statue. Tapi gede. Seperti ini guys. Tuh, kan di hasilnya tuh langsung otomatis lowercase. Terus langsung dijumlahin ada berapa? Ada 10. Terus ini C-nya ada 2, ini ada 2. Dan perhitungan selesai. Gampang guys. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.